Bab 040. Setelah selesai membuat cemilan ringan dan minuman segar, kedua ibu hamil ini pun membawanya ke ruang keluarga. Tampaklah Farel, Fahri dan si kembar sedang main game PS bersama. Sungguh pemandangan yang sangat begitu indah. Tidak ingin mengganggu, Aida dan Zahra pun hanya menonton suami kesayangan mereka bermain, serta sesekali menyuapi cemilan yang sudah mereka sediakan. Tidak begitu lama, ponsel Aida pun berdering. Nampaklah nama Sinta yang sudah berada di LA sana sedang menghubunginya. "Halo Sinta, lo baik-baik saja kan?" ucap Aida ketika melihat wajah Sinta dari layar ponselnya. Farel dan Fahri yang mendengar Aida menyebut nama Sinta pun langsung mengakhiri game mereka, dan menyusul Aida untuk bisa melihat wajah Sinta. Zahra pun tidak ingin kalah, ia juga ingin melihat keadaan Sinta. "Halo Kak Farel, Mas Fahri, Kak Zahra, Rasya, Rini, gue baik-baik saja. Gue baru nyampe tadi siang, dan ini lagi istirahat. Mungkin besok gue baru ketemu dengan dokter yang akan mengobati gue. Doain gue ya, gue benar-benar takut, gue takut mengecewakan kalian," jawab Sinta, yang bisa melihat perasaan bahagia dari wajah sahabat-sahabatnya. Zahra yang mendengar ucapan Sinta pun ingin bicara dengan Sinta. Ia tidak sempat minta maaf dan berpamitan dengannya. Dengan senang hati Aida pun mempersilahkannya. "Halo Sinta, gue senang lo masih ingat dengan gue. Oh iya, semangat ya. Lo harus bisa cepat sembuh dan kembali ke Singapura, agar kita bisa kumpul dan bermain sama-sama. Gue juga minta maaf tidak sempat pamitan dengan lo. Gue benar-benar menyesal, dan gue akan menunggu lo di sini. Gue juga ingin menjadi sahabat lo. Gue penasaran dan ingin menyaksikan tentang semua yang Aida ceritain tentang lo, dan gue harap lo jangan pernah merasa bersalah atau apapun itu. Kita semua di sini menyayangi lo, dan berharap lo benar-benar bisa sembuh dan hidup bahagia," ucap Zahra dengan senyuman indah di bibirnya. Sinta yang mendengar suara Zahra pun ikut merasa bahagia. Akhirnya niatnya berhasil untuk mempersatukan Fahri dan Zahra kembali. "Harusnya aku yang minta maaf. Aku sudah membuat kakak bersedih. Sekarang aku lega melihat kakak dan Mas Fahri sudah bersama kembali dan aku juga turut bahagia untuk kalian," jawab Sinta. Tidak disadari air matanya pun mengalir di wajah cantiknya itu. "Hus, jika lo benaran anggap gue kakak, hapus air mata lo. Gue tidak ingin melihat air mata lo mengalir di wajah lo yang cantik itu. Gue sudah bilang, jangan pernah merasa bersalah. Lo gak salah. Justru karena lo kami berdua bisa menyadari kalau kami sangat mencintai. Justru gue harus berterima kasih. Karena lo benar-benar wanita baik. Lo tidak pernah mikirkan kebahagiaan lo sendiri, melainkan lo hanya mikir kebahagiaan orang lain. Gue salut dengan lo," jawab Zahra, membuat Sinta semakin merasa lega. Kini ia bisa merasakan kebahagiaan sesungguhnya, melihat seseorang yang kita cintai hidup bahagia. Setelah semua selesai bicara menyapa Sinta, panggilan mereka pun terputus. Sinta harus kembali istirahat. Ia akan mulai melakukan pengobatan dengan Dr. Albert besok hari ditemani Lia dan juga Max. "Mbak Sinta benar-benar beruntung memiliki sahabat yang begitu sangat menyayangi Mbak," ucap Lia yang tidak sengaja mendengar pembicaraan Sinta. "Iya, mereka benar-benar sangat baik, jadi mereka pantas untuk hidup bahagia. Sinta minta maaf sudah nyusahin Mbak Lia kesini. Mbak harus berpisah dengan keluarga dan orang-orang yang Mbak sayangi," jawab Sinta yang sudah dekat dengannya. "Tidak bahagia sama sekali. Saya hanya punya keluarga di panti. Berkat Mas Farel saya bisa menjadi seorang perawat. Justru saya akan menjadi manusia yang tidak tahu balas budi jika saya menolak permintaan Mas Farel dan Kak Aida untuk menemani Mbak Sinta ke sini. Mereka benar-benar pasangan serasi dan baik hati. Mereka tidak asal membiarkan Mbak Sinta berangkat ke sini tanpa seseorang yang mereka kenal. Dan mereka juga sangat menyayangi Mbak Sinta. Sebelum kita berangkat, Kak Aida berpesan untuk menjaga Mbak sebaik-baiknya.
Bahkan dia sudah mentransfer saya uang, saya tidak ingin menerimanya. Namun Mbak mungkin lebih mengenal Kak Aida daripada saya, sambung Lia kembali. Sambil menceritakan semua tentang hidupnya, ia semakin merasa kagum dengan Farel dan semakin menyayangi Aida. Betapa sangat beruntungnya ia memiliki sahabat berhati malaikat. Kini Sinta pun semakin memperkuat tekadnya untuk bisa sembuh, agar ia tidak mengecewakan Aida dan semua yang sudah menunggu dia di Singapura. Hari ini sesuai janji yang sudah ditetapkan oleh Dr. Alban, Sinta akan melakukan pemeriksaan tahan awal. Apa ia masih punya harapan untuk sembuh atau sebaliknya? Max yang sudah menunggu sedari tadi pun tidak sabar ingin cepat-cepat mengantar Sinta. Ia juga berharap Sinta punya peluang untuk sembuh. Selamat pagi Nyonya Sinta, ucap Max yang selalu bersikap ramah. Selamat pagi Max. Oh iya, kamu jangan panggil saya Nyonya ya, panggil Sinta saja, lagian kita juga seumuran, jawab Sinta. Sejak bicara dengan Zahra, senyumnya yang hilang kini telah kembali. Ia juga semakin terlihat cantik, dan juga semangatnya untuk sembuh juga sangat menggebu. Baiklah, jawab Max singkat. Max dan Lia pun membantu Sinta untuk masuk ke dalam mobil. Walau Sinta merasa merepotkan, Max dan Lia justru senang melakukannya. Maaf lagi-lagi aku hanya bisa merepotkan kalian, ucap Sinta, ketika Max sudah melajukan mobilnya. Saya tidak merasa direpotkan, kamu bagaimana Lia? Apa kamu merasa direpotkan? Sambung Max yang ingin semakin dekat dengan Sinta dan Lia. Saya juga tidak merasa direpotkan kok Mbak, justru saya senang bisa membantu Mbak Sinta, jawab Lia, dan Sinta pun akhirnya bisa lega, ia dikelilingi orang-orang yang baik. Max pun melajukan mobilnya ke rumah sakit, Dr. Alban sudah menunggu kedatangan mereka. Dr. Alban. Selamat pagi dokter, ini Sinta yang akan berobat dengan dokter. Dan ini Lia perawat yang membantu Sinta, ucap Max ketika sudah berada di ruangan Dr. Alban. Selamat datang Nyonya Sinta, akhirnya saya bisa berjumpa secara langsung dengan kamu. Pak Farel sudah menceritakan semua tentang kamu, jadi kamu jangan takut, saya akan melakukan sebisa dan semampu saya untuk membantu kamu, ucap Dr. Alban ramah. Selain keahliannya, Dr. Alban juga terkenal dengan keramahannya. Terima kasih dokter, saya tidak ingin mengecewakan mereka. Tolong bantu saya untuk sembuh dokter, saya tidak ingin menjadi perempuan yang hanya menghabiskan waktu di kursi roda, dan saya tidak ingin menyusahkan orang-orang yang berada di dekat saya, jawab Sinta, dan Dr. Alban pun sangat mengerti bagaimana perasaan Sinta. Kita sama-sama berjuang ya, jika kaki kamu masih bisa disembuhkan, saya akan membantu kamu sampai kamu sembuh total, jawab Dr. Alban kembali. Setelah selesai saling menyapa Dr. Alban pun membawa Sinta ke ruangan khusus untuk pemeriksaan awal. Peralatan di rumah sakit ini benar-benar canggih, sehingga Dr. Alban begitu mudah melihat kondisi Sinta yang mengalami lumpuh paraplegia, yaitu kelumpuhan yang terjadi pada setengah tubuh bawah dan khususnya terjadi pada kedua tungkai Sinta. Setelah selesai melakukan pemeriksaan tahap awal, dibantu perawat yang bertugas membantu Dr. Alban, Sinta pun dibawa kembali ke ruangan Dr. Alban, untuk menunggu hasil pemeriksaan yang sudah mereka lakukan, dan setelah melakukan pemeriksaan lanjut, beruntung Sinta tidak mengalami lumpuh permanen, dan ia pun dinyatakan punya peluang untuk disembuhkan. Bagaimana dokter? Apa saya punya harapan untuk sembuh? Tanya Sinta yang menunggu Dr. Alban di ruangannya, sembari melihat pemandangan gedung bertingkat dari jendela ruangan Dr. Alban. Dr. Alban pun menghampiri Sinta, lalu duduk bersimpuh di hadapan Sinta, sambil memberikan senyuman manis yang ia miliki, membuat Sinta merasa kagum. Apa yang diceritakan oleh Max ternyata benar, Dr. Alban benar-benar tampan, wajahnya bisa mencerminkan kepribadiannya. Sinta dapat melihat bahwa Dr. Alban benar-benar lelaki yang baik. Saya turut bahagia, kamu masih punya peluang untuk sembuh, seperti janji saya akan merawat kamu dengan baik sampai kamu bisa total dan bisa berjalan dan berlari sesuka hati kamu, ucap Dr. Alban.
membuat Sinta begitu bahagia dan terharu. Ia bahkan tidak sadar sampai mengeluarkan air mata yang berhasil mengalir di wajah cantiknya. Dr. Alban pun langsung menghapus air mata Sinta dengan tangannya. Entah mengapa Dr. Alban tidak ingin melihat Sinta bersedih. Ia sudah melihat foto Sinta dengan wajah tersenyum, dan ia ingin melihat langsung senyuman Sinta yang berhasil menarik simpatinya. Flashback. Sewaktu Farel mengirim email ke rumah sakit tempat Dr. Alban bertugas, Farel juga melampirkan foto Sinta. Setelah Dr. Alban membuka email Farel, Dr. Alban pun merasa simpati dengan Sinta. Hanya melihat foto Sinta yang tersenyum berhasil membuat ia penasaran. Dr. Alban bisa merasa Sinta gadis yang baik, dan Dr. Alban pun akhirnya setuju untuk membantu Farel mengobati Sinta. Terima kasih dokter, saya benar-benar sangat merasa bahagia. Akhirnya saya punya kabar baik untuk sahabat-sahabat saya di Singapura. Saya janji saya akan menuruti semua perintah dokter. Saya tidak akan pernah membuat dokter merasa susah, ucap Sinta penuh semangat. Benar saja, Dr. Alban pun akhirnya bisa melihat langsung senyum manis Sinta. Gadis pintar, mulai sekarang kamu harus seperti ini. Saat bertemu dengan saya kamu harus selalu tersenyum. Saya tidak suka mengobati pasien dengan wajah cemberut dan bersedih, sambung Dr. Alban. Ia tidak ingin terlalu menunjukkan rasa simpatinya. Ia takut membuat Sinta merasa tidak nyaman saat di dekatnya. Iya dokter, saya akan selalu tersenyum seperti ini, ucap Sinta sambil memberikan senyumnya untuk Dr. Alban. Dan Dr. Alban pun tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya menjawab Sinta dengan senyuman manis di bibirnya. Dr. Alban pun mengantar Sinta ke Max dan Lia yang sedari tadi mendoakan terbaik untuk Sinta. Mbak Sinta, bagaimana Mbak? Apa Mbak bisa disembuhkan? Tanya Lia, ketika melihat Dr. Alban mendorong kursi roda Sinta dari ruangannya. Alhamdulillah Mbak, saya punya peluang untuk disembuhkan, jawab Sinta dengan wajah bahagia, membuat Lia dan Max merasa lega. Mbak Lia tolong bawa Sinta ke depan, saya ingin bicara dengan Max sebentar, ucap Dr. Alban, dan Lia pun langsung menuruti perintahnya. Apa yang bisa gue bantu bro? Tanya Max yang merupakan sahabat baik Dr. Alban. Hanya saja Max lebih senang membantu pasien di luar rumah sakit, seperti menjadi supir untuk mengantar pasien dari hotel ke rumah sakit. Begitu juga sebaliknya, keinginannya bukanlah menjadi seorang dokter, itu sebabnya Max tidak pernah terjun ke rumah sakit untuk mengobati pasien yang sakit. Bagaimana menurut lo? Tanya Dr. Alban yang sudah berada di ruangannya. Bagaimana apanya? Tanya Max pura-pura tidak mengerti. Padahal ini sudah termasuk ke rencana mereka. Max pura-pura menjadi supir pribadi untuk Sinta, hanya untuk menilai dan melihat sikap asli Sinta. Apa Sinta benar-benar wanita yang baik? Dr. Alban sengaja menawarkan Max untuk Farel agar menjadi supir pribadi Sinta selama berada di LA, dan Farel pun menyetujuinya. Lo gak usah pura-pura tidak mengerti, lo tahu apa maksud gue, sambung Dr. Alban kembali. Dan Max pun hanya tertawa melihat sahabatnya yang begitu serius. Gue heran lihat lo, begitu banyaknya pasien wanita yang berobat dengan lo, kenapa lo hanya tertarik dengan Sinta, sampai ngorbanin gue? Lo tidak lupakan kalau gue juga seorang dokter, jawab Max yang tidak mengerti kenapa Dr. Alban begitu penasaran dengan Sinta. Siapa yang lupa kalau lo seorang dokter? Tapi lo gak pernah menggunakan gelar lo untuk orang yang membutuhkan. Sampai sekarang gue juga heran kenapa lo tidak menjalankan tanggung jawab lo sebagai dokter, sambung Dr. Alban kembali, membuat Max menyerah. Max tidak suka jika harus diberi pertanyaan kenapa ia tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai dokter. Oke, menurut gue Sinta gadis yang baik, puas lo, ucap Max dan ingin bergegas meninggalkan Dr. Alban. Tolong lo jaga dia bro, gue juga tidak mengerti. Kenapa gue begini? Gue berharap dia bisa sembuh, gue sangat suka lihat dia tersenyum dan gue tidak ingin senyumnya hilang dari wajah cantiknya, ucap Dr. Alban kembali,
Dan Max pun mengerti setelah sekian lama akhirnya sahabatnya itu jatuh cinta kembali. Setelah masa lalunya yang pahit, Dr. Alban sama sekali tidak pernah untuk membuka hati lagi. Itu sebabnya begitu banyak pasien wanita yang cantik-cantik datang berobat dengannya. Hanya Sinta yang berhasil menarik perhatiannya. Max pun hanya mengedipkan matanya, pertanda setuju untuk selalu menjaga Sinta. Dan Max pun akhirnya meninggalkan Dr. Alban, lalu menyusul Sinta dan Lia yang sudah menunggu dirinya. Hari selanjutnya, kehidupan Aida dan Farel semakin hari semakin romantis. Sejak kehamilan Aida, Farel semakin memanjakannya. Setelah selesai melakukan USG, Aida dan Farel pun kini mengetahui jenis kelamin calon buah hati mereka. Usia kandungan Aida yang sudah memasuki bulan ke-6 semakin menambah perut buncitnya, membuat Farel dan si kembar pun merasa gemes dengan perut buncit Aida. Tapi sayang sekali, keinginan Fahri yang ingin menjodohkan calon buah hatinya dengan Zahra pun harus gagal, karena buah hati mereka memiliki jenis kelamin yang sama. "Mama, dedek bayi kapan keluar dari perut Mama?" tanya Rasya sambil mengelus lembut perut Aida. "Iya Ma, Rini sudah gak sabar ingin lihat dedek bayi. Rini ingin ajak dedek bayi main-main. Lihat Ma, dedek bayi gerak dalam perut Mama," sambung Rini kembali. Dan Aida pun bisa merasa jelas gerakan buah hatinya. Rasanya calon babynya ingin cepat-cepat keluar, menyaksikan keindahan dunia bersama keluarga bahagianya. "Sabar ya sayang, dedek bayi belum waktunya untuk keluar. Doain dedek bayinya ya biar sehat dalam perut Mama," ucap Aida sambil mengelus rambut si kembar bergantian. "Terus dedek bayi cewek apa cowok Ma?" tanya Rini kembali yang sangat mengharapkan punya adik seorang perempuan. "Dedek bayinya cowok sayang, nanti akan ada 3 laki-laki tampan yang jaga kakak Rini. Pertama ada Papa, Kakak Rasya dan ada dedek bayi yang masih dalam perut Mama," sambung Aida, dan Rini pun bisa langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Mama cantiknya itu. "Hori," jawab Rini bahagia sambil melompat seperti mendapat mainan yang baru. "Rini, nanti kakak akan jaga kamu, dan dedek bayi, jadi gak ada yang berani ganggu kalian. Ada kakak yang akan melindungi kamu dan dedek bayi," sambung Rasya, membuat Aida sangat merasa bahagia, memiliki keluarga yang sangat hidup bahagia itu. "Anak-anak Mama memang paling pintar, Mama sangat bersyukur memiliki kalian di hidup Mama. Sini sayang peluk Mama, kalian harus tahu kalau Mama sangat mencintai kalian," ucap Aida sambil memeluk Rasya dan Rini. "Mama, apa benar Mama bukan mama kandung kami?" tanya Rini membuat jantung Aida serasa berhenti berdetak. Bagaimana bisa Rini bisa mempertanyakan pertanyaan itu? "Siapa yang bilang sayang? Kalian anak-anak Mama, sampai kapanpun kalian akan tetap jadi anak-anak Mama," jawab Aida tanpa disadarinya air matanya pun menetes membasahi wajah cantiknya.